Selamat malam saudara, shalom. Kita berjumpa lagi di Mezbah Doa malam hari ini. Ya, saya percaya kita semua baik dalam keadaan sehat luar biasa. Karena Tuhan yang memelihara kita, karena Tuhan yang menyertai kita di tengah masa sulit pun. Ketika kita terus percaya dan berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa menyertai umatnya yang selalu berserah dan berharap hanya kepada Dia. Biarlah hari-hari ini kita boleh semakin mendekatkan hati dan iman kita kepada Tuhan, sebab tidak ada tempat lain untuk kita bisa melarikan diri atau mencari apapun selain di dalam hadirat Tuhan. Mari kita terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari kita masuk di dalam pujian penyembahan kita kepada Dia. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami membawa pujian penyembahan kami yang menyenangkan hati-Mu. Kuduskan, layakkan setiap kami untuk membawa persembahan yang terbaik bagi Engkau. Kami bersyukur Tuhan betapa besar kasih-Mu bagi kami, sehingga Engkau melupakan dosa dan pelanggaran kami. Engkau buang segala dosa kami ke dalam tubir laut Tuhan, dan Engkau membenarkan kami. Terima kasih Bapa. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Katakan, jauh ke dalam tubir laut Tuhan Kau lemparkan, jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku, tiada Kau perhitungkan pelanggaran. Sekali lagi saudara katakan, sejauh timur dari barat kami tahu Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat kesalahan kami, tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaran kami, perhitungkan pelanggaranku. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Mari angkat tanganmu, katakan, betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina Tuhan, pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih Tuhan, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Lebih lagi katakan, betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tiada Kau pandang hina Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih, ku berterima kasih
pengampunan yang Engkau beri Tuhan. Amin. Yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu, Tuhan. Bahkan seberat apapun dosa yang kita lakukan, saat kita mau datang minta ampun, Dia Tuhan yang mengampuni. Dia Tuhan yang menguduskan. Dia Tuhan yang menerima kita apa adanya. Karena itu datanglah pada Dia sekarang, saudara. Karena tidak untuk selamanya Dia murka, tapi untuk selamanya kasih setianya. Betapa besar kasih pengampunan-Mu. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami mau berterima kasih Tuhan. Kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan-Mu Bapa, pengampunan yang Kau beri. Lebih lagi saudara katakan, oh betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tiada Kau pandang hina Tuhan, pandang hina hati yang hancur. Terima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan-Mu Tuhan yang Kau beri, amin. Kau beri, pulihkanku. Terima kasih buat kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Kau tunjukkan bagi kami, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan Tuhan semua yang kami perlu Bapa, amin. Perlu Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Perlu Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau lebih lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang kami perlu Tuhan, amin. Yang ku perlu Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia.
Percayalah Dia Bapa yang setia dalam hidup kita, saudara. Bahkan mungkin ketika engkau menganggap Dia tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dia Tuhan yang tidak pernah mengingkari perkataannya sendiri. Mari kita teguhkan hati dan iman kita untuk terus berharap dan bersyukur kepada Dia. Dia yang setia, Dia yang mulia. Katakan lebih lagi. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang kami perlu, Tuhan, yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau lebih lagi katakan dengan iman di hadapan Tuhan. Kau tunjukkan kasih, Engkau yang menunjukkan kasih setiamu kepada kami, Bapa. Amin. Kau menyediakan yang kami perlu, Tuhan. Engkau setia, Engkau mulia, Tuhan. Amin. Kau mulia dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dia Tuhan yang tidak pernah berhenti dengan kesetiaannya kepada kita, saudara. Karena itu biarlah kita mau tetap menyembah, memuji Dia sampai selama-lamanya, Tuhan, dalam hidup ini. Apapun keadaan kami mau tetap bilang Kau baik. Kami mau puji, kami mau sembah Engkau, Tuhan yang ajaib bagi hidup kami. Kami mau terus tinggikan nama-Mu, Bapa, karena itulah kekuatan dalam hidup kami. Ketika kami dekat dengan Tuhan, ketika kami meninggikan, memuji nama-Mu, Bapa. Ini ungkapan dari hati yang kami mau katakan di hadapan Tuhan. Selamanya ku puji, sembah Yesus selamanya. Kami sanjung nama-Mu, Tuhan. Ku sanjung nama-Mu sampai selamanya. Selamanya tekadku menyenangkan-Mu, senangkan Engkau selamanya. Kau segala-galanya, Tuhan. Amin. Segala, lebih lagi katakan selama-lamanya, Tuhan. Selamanya ku puji, kami sembah Kau, Yesus. Amin. Yesus, selamanya kami menyanjung nama-Mu, Tuhan. Amin. Nama-Mu sampai selamanya. Selamanya tekad kami, Tuhan, tekadku menyenangkan-Mu.
Kau segala-galanya, segala. Lebih lagi dari hatimu saudara katakan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami puji, ku sembah Yesus selamanya Tuhan, amin. Kami sanjung, ku sanjung namamu sampai selamanya Tuhan. Ku bertekad Tuhan, senangkan Engkau selamanya. Kaulah segala-galanya di hidup kami Tuhan, segalanya. Sampai selama-lamanya kami mau menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, memuji kebesaran-Mu Tuhan. Lebih lagi mari kita angkat tangan katakan selamanya kami puji Kau, kami sembah, ku sembah Yesus selamanya. Kami sanjung nama-Mu Tuhan, yes Lord, oh, sampai selama-lamanya, selamanya. Tekadku Tuhan, oh, senangkan Engkau Yesus, Engkau selamanya. Kau segala-galanya, segalanya. Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan, dalam hati kami. Kau segalanya yang kami sembah. Tidak ada Allah lain dalam hidup kami selain Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau terus menyembah Engkau apapun keadaan kami. Engkau sumber kekuatan kami. Kami bertekad senangkan hati-Mu Bapa. Pimpin setiap kami Tuhan hari ini agar hidup kami berjalan dalam jalan kebenaran. Biarlah kami mengerti kebenaran firman-Mu lebih lagi. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan, saudara ya. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Saya akan membacakan satu kesaksian terlebih dahulu. Shalom, selamat malam Ibu Debbie. Saya mau menyampaikan kesaksian. Di akhir tahun 2019, suami saya dioperasi karena ada benjolan di leher. Hasil lab keluar 2 minggu kemudian dengan hasil yang baik. Tapi dokter menyuruh tes ulang karena curiga kalau itu kanker kelenjar getah bening. Karena penasaran, akhirnya kami mendatangi dokter lain dan langsung menyarankan untuk tes TBC kelenjar. Dan hasilnya adalah negatif. Kemudian datang lagi dan memberitahu kalau benjolan itu tumbuh lagi dekat area operasi dan rasanya sakit sekali. Lalu dokter mengobrol berdua dengan saya. Kalau benjolan itu adalah tumor ganas dan menyuruh saya untuk mencari dokter spesialis dalam yang bergelar KHOM. Selang beberapa hari suami saya kesakitan. Akhirnya dibawa ke rumah sakit yang jauh dari rumah. Diantar oleh tetangga karena pada saat itu malam hari. Besok sorenya saya dan keluarga datang ke rumah sakit dan menunggu dokter spesialis. Jam 10 malam belum datang juga, lalu keluarga saya mengajak pulang
karena kasihan kami membawa anak-anak juga. Namun saya tetap tidak mau pulang. Saya menyuruh keluarga untuk pulang duluan dengan membawa anak saya yang besar. Sedangkan yang kecil saya gendong terus karena masih berumur 4 bulan dan masih ASI. Akhirnya dokter datang jam 11 malam dan akhirnya memeriksa suami saya. Dia melihat berkas-berkas namun jawaban dokter itu tidak jelas. Akhirnya suami disuruh pulang. Setelah itu kami mencari lagi dokter yang bergelar KHOM itu ya. Ternyata ada di tempat yang lebih jauh lagi dari rumah kami. Disinilah mulai pengecekan dan keluar hasil, yaitu kanker kelenjar getah bening. Di situ kami semua kaget dan hancur sekali rasanya, Bu. Saat itu kami mulai terus berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Saat itu saya buka-buka YouTube dan menemukan channel Ibu Debbie yang videonya banyak menceritakan kesaksian. Dari situ saya semakin kuat dan percaya bahwa suami saya pasti bisa disembuhkan. Karena dari cerita-cerita kesaksian tersebut ada yang lebih parah dan mereka semua bisa dipulihkan dan disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Karena Tuhan Yesus luar biasa. Suami saya akhirnya menjalankan kemoterapi sebanyak 8 kali. Namun banyak prosesnya karena pandemi salah satunya adalah obat yang kosong. Jadi kemo banyak tertunda. Belum lagi berkas yang belum lengkap dan lain-lain. Tapi puji Tuhan, proses demi proses kami lalui. Dan di bulan Agustus 2020, kemoterapinya selesai. Benjolan itu hilang semua dan tidak ada lagi rasa sakit. Dokter bilang kalau mau jelas silakan di PET scan. Namun saat itu keuangan kami sedang down. Sudah bisa makan saja udah bersyukur karena memang buat berobat. Suami bilang tidak usah di PET scan, dalam nama Tuhan Yesus saja saya yakin saya sudah sembuh. Saya mau beri kesaksian lagi, Bu. Januari 2021 yang saya dan suami terpapar COVID. Suami diisolasi. Jadi ini ya kisahnya tadi itu sudah disembuhkan, ya puji Tuhan, ya karena semua sudah selesai menjalani kemo, semua benjolan hilang dan sudah tidak rasa sakit lagi ya. Dan saat itulah ibu percaya sudah disembuhkan. Ya, namun di awal 2021 saya dan suami terpapar COVID. Suami diisolasi di rumah sakit dan saya di rumah karena ada anak yang tidak bisa ditinggal. Awalnya saya menganggap biasa saja, Bu, karena gejalanya cuma batuk pilek ringan dan tidak bisa mencium dan juga tidak bisa merasa. Tapi di minggu kedua saya mengalami gejala sedang di malam-malam hari, di mana di malam hari tiba-tiba menggigil, sesak dan lemas sekali. Dalam keadaan seperti itu saya terus berseru kepada Tuhan. 4-5 jam kemudian saya mulai membaik. Namun pas malam hari saya mengalami lagi. Sepintas terpikir di benak saya meninggal. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan menyembuhkan. Hari selanjutnya saya sudah tidak menggigil lagi dan sesak napas, tapi badan saya masih terasa nyeri-nyeri ya. Di badan saya itu masih terasa nyeri-nyeri. Dan ya, tapi badan saya masih terasa nyeri, lemas dan pegel. Di sisi lain suami saya sudah negatif dan bisa pulang selang 2 hari ya. Jadi saudara ya, walaupun suaminya padahal sudah ada riwayat sakit, tapi suaminya yang justru sudah disembuhkan ya, lebih dulu mengalami sudah negatif. Selang 2 hari saya tes PCR lagi dan hasilnya masih positif. Akhirnya saya minta isolasi di rumah sakit karena badan saya masih nyeri, lemas dan pegel. Apalagi tahu kalau saya masih positif, jadi saya drop. 9 hari saya diisolasi rumah sakit, saya terus berdoa mendengarkan firman dari Ibu Debbie. Dan luar biasa, Bu, ujian di dalam rumah sakit pun begitu banyak. Contohnya tidak bisa tidur berhari-hari, akhirnya saya minta obat tidur agar saya bisa tidur. Tapi semuanya bisa dilewati ketika saya berserah dan percaya hanya pada Tuhan. Bahkan tiba-tiba, Bu, di ketiak saya itu muncul benjolan ya. Dan bahkan di ketiak saya itu ada benjolan yang sudah kurang lebih 10 tahun. Tapi pada bulan April tiba-tiba terasa nyeri ya, bulan April yang lalu ini ya, dan pegel.
Pikiran saya sudah mulai kacau. Saya mencoba untuk tenang, berdoa dan memuji Tuhan. Saya sakit sempat hilang namun terasa lagi. Saya terus berdoa dan meminta jawaban dari Tuhan dan saya berpuasa. Saya bilang kepada Tuhan, ya Tuhan, jika benjolan ini hilang, puji Tuhan, tapi jika benjolan ini juga masih tetap ada dan berasa sakit dan saya harus dioperasi, saya siap. Saya juga menerima semua hasilnya apapun. Tapi aku percaya kepadamu Tuhan, semua baik bagiku dan tidak akan terjadi apa-apa. Dan jawabannya benjolan masih ada dan masih berasa sakit. Akhirnya saya beranikan diri untuk ke dokter penyakit dalam. Dokter pun menyarankan untuk ke dokter bedah. Setelah dokter bedah saya ceritakan semua. Dokter bedah bilang ini mamai aberrans, kelenjar payudara yang berlebih. Ya, dokter berkata itu apa ya saudara, bahasa kedokterannya ya itu yang berlebih, dan dokter bilang ini tidak perlu dioperasi, nggak apa-apa. Tapi kalau ada keluhan dari ibu lebih baik dioperasi. Akhirnya saya minta untuk dioperasi tanggal 9 Agustus ya. Tanggal 9 Agustus yang lalu saya menjalani operasi dan berjalan lancar. Bagian yang dioperasi benangnya itu tidak rapat, nantinya akan dicabut. Setiap hari saya menahan sakitnya, ketika dipegang keras ya itu pasti terasa sakit. Dan akhirnya ada cairan yang keluar dan luar biasa Bu Debbie, rasanya sakit. Dalam hati saya cuma bisa bilang, Tuhan, rasa sakit ini tidak seberapa dengan yang dialami oleh Engkau Tuhan Yesus ketika disalib. 14 hari terus ya dikeluarkan cairan itu. Dan tanggal 27 Agustus yang lalu akhirnya dilepas benang. 3 proses dalam hidup saya yang berturut-turut saya hadapi dalam waktu dekat dan menjadikan iman saya semakin kuat menghadapi setiap proses. Semakin ingin mengenal Tuhan, semakin ingin melakukan firman-Nya. Bahkan sampai saat ini hidup saya selalu hanya berserah dan percaya dan mau mengandalkan Tuhan. Dan selalu bertanya pada Tuhan ketika saya mengambil keputusan. Karena Tuhanlah yang berkuasa dalam hidup kita, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, terima kasih Ibu Debbie, setiap kesaksian dan firman yang disampaikan Ibu telah mengubah hidup saya menjadi manusia yang lebih baik. Dan biarlah Tuhan yang akan memberkati Ibu Debbie sekeluarga. Puji Tuhan ya. Kesaksian yang cukup panjang saudara, tetapi benar-benar ya mengubahkan ya hidup dari seorang ibu ini. Pertama suaminya mengalami benjolan di leher, dioperasi dan sekarang sudah sembuh. Ya, dan ibu ini juga mengalami benjolan di ketiak tetapi sudah dioperasi dan sekarang juga sudah sembuh. Kita percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika berserah ya. Satu hal yang saya tangkap dari ibu yaitu iman dan penyerahan ibu yang luar biasa kepada Tuhan. Ibu berkata kalau benjolan ini hilang puji Tuhan, tapi kalau tidak juga dan ibu harus menjalani operasi juga puji Tuhan ibu menjalaninya. Jadi ya hidup ini berserah saja, jalani saja apa maunya Tuhan, kita ya bersyukur. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Ya, kita tadi malam sudah sampai di kitab Habakuk ya. Lalu sekarang kita sudah sampai di ayat yang ke penghukuman yang dijalankan oleh orang Kasdim ya. Semalam kita sudah sampai di ayat yang kelima ya, Habakuk 1 ayat yang kelima. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Kita lihat di sini saudara, Tuhan memberitahu penduduk Yerusalem bahwa mereka akan benar-benar heran melihat apa yang Tuhan lakukan, bahwa sesungguhnya orang-orang ia akan melihat rentetan dari peristiwa yang luar biasa saudara ya. Sehingga mereka juga akan melihat bahwa Tuhan itu bisa memutarbalikkan keadaan Asyur, sebuah negara yang kuat, akhirnya mengalami dijarah saudara, bahkan ditaklukkan sehingga dia akhirnya menjadi negara yang akhirnya jatuh ke dalam ya penjarahan dan perbudakan. Tuhan melakukan sesuatu, artinya apa? Tuhan yang pegang kendali dan dia sanggup membalikan keadaan. Jadi apapun hari ini masalah kita, apapun persoalan kita hadapi, tetaplah percaya, tetaplah berserah saudara, sebab dia Tuhan yang sanggup.
Dan akhirnya saudara, Tuhan membalikkan keadaan. Ya, negara-negara yang dulu menindas Israel, mereka yang merasa kuat dibalikkan keadaan oleh Tuhan. Bangsa Babel akan bangkit dan berkuasa meskipun ya ini cukup mengherankan ya. Tetapi itu terjadi karena Tuhanlah yang melakukannya. Ayat yang ke-6 dikatakan sana, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Ya, di sana dikatakan Tuhan yang membangkitkan orang Kasdim itu, yang bangsa yang garang dan tangkas ya. Bangsa Babel itu saudara yang tinggal di sebelah barat laut di Teluk Persia. Berkembang pesat menjadi bangsa yang kuat ya, itu pada sekitar tahun 630 sebelum Masehi. Mereka mulai menonjolkan diri melawan kerajaan Asyur yang terus waktu itu berkuasa Asyur ini, tetapi akhirnya ditaklukkan oleh Babel. Ya, Babel mulai mengalahkan kerajaan Asyur, menaklukkannya pada tahun 605 sebelum Masehi. Ya, dan mereka telah menaklukkan Asyur dan Mesir sehingga mereka ya, itu adalah negara yang paling kuat saudara, bisa ditaklukkan oleh Babel pada zaman itu. Asyur dan Mesir itu terkenal negara paling kuat ya, bangsa yang paling kuat di dunia. Tetapi karena mereka akhirnya suka mengumpulkan tawanan-tawanan, mereka sombong ya dengan taktik perang mereka dan mengandalkan kekuatan militer mereka, akhirnya Tuhan mengizinkan. Tuhan membangkitkan bangsa yang garang itu saudara, yaitu orang Kasdim, untuk ya menghalau apa yang dianggap kuat selama ini oleh manusia, dihancurkan oleh Tuhan. Karena itu jangan pernah merasa kuat, jangan pernah merasa apa yang kau miliki itu dari dirimu, berserahlah pada Tuhan. Ayat yang ke-7 berkata di sana, bangsa itu dahsyat dan menakutkan, ya dikatakan. Bangsa itu menakutkan, dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Ayat 8, kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap dari jauh, mereka datang terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Ayat 9, seluruh bangsa ini datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan ya dikatakan. Serbuan pasukan depannya itu seperti angin timur dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Ayat yang ke-10, raja-raja dicemoohkannya dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Ayat 11, maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus, demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Tuhan membangkitkan Kasdim ya, dan kita tahu bersama pasukan militer berhasil merebut kota yang berkubu dengan cara membangun tanjakan dari tanah, yaitu menimbun tanah untuk melewati tembok-tembok berkubu. Ya, Babel saudara bangga akan kekuatan militer, strategi pasukan dan persenjataannya tanpa mempedulikan peri kemanusiaan, dan pasukan-pasukan membawa pulang harta benda, bahkan ya barang jarahan tawanan dan upeti dari bangsa-bangsa yang mereka taklukkan. Seperti itulah hakikat dari penyembahan berhala. Selalu meminta dewa-dewa buatan kita untuk membantu kita memperoleh apa saja yang kita inginkan. Pada hakikat dari kekristenan itu sendiri saudara, kita harusnya meminta kepada Allah ya yang sanggup menolong, memberikan kita, dan mari kita mau setia untuk melayani Dia. Ya, tujuan dari penyembahan berhala adalah memuliakan diri sendiri, dan tujuan dari kekristenan adalah memuliakan Allah. Ya, Babel akhirnya memuliakan dirinya juga. Bukan berarti Tuhan memakai Babel pada waktu itu membangkitkan mereka untuk menaklukkan, berarti Tuhan setuju dengan mereka, enggak. Mereka hanya dipakai Tuhan untuk membalaskan dan menggenapi firman. Apa yang ditabur oleh Asyur dan Mesir, mereka akan menuainya lewat Babel. Tapi bukan berarti Babel berkenan. Ya, Babel sendiri pun tidak berkenan karena kesombongannya. Jadi kita lihat di sini, firman Tuhan itu ya dan amin dan pasti digenapi. Tuhan memakai yang bangsa lain untuk menghukum bangsa lain. Sama-sama mereka dalam nafsu yang besar saling menjatuhkan saudara. Tetapi itu semua tidak berkenan. Karena itu saudara, mari kita terus mau sungguh-sungguh
sungguh-sungguh mencari Tuhan, mari kita mau menempatkan Tuhan sebagai urutan yang pertama dalam hidup kita. Dan jangan pernah saudara, ya kita ini mencuri kemuliaan Tuhan. Biarlah kita mau senantiasa percaya bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup pegang kendali dalam hidup kita. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa dan merenungkan firman ini. Biarlah kita sungguh-sungguh saudara terus ya percaya bahwa apapun yang kita miliki di hidup ini, di dunia ini, semuanya dari Tuhan dan hanya untuk Tuhan. Dan karena itu ya biarlah seperti kita belajar pada hari ini bagaimana Tuhan menghancurkan Mesir, Tuhan menghancurkan Asyur, negara-negara yang kuat. Kita tahu dan percaya kalau kita diberkati jangan sombong ya. Apapun yang kita miliki hari ini itu semua dari Tuhan. Jangan berkata ya, wah pabrikku ya besar, wah gajiku besar, wah. Jangan, mari kita berkata bahwa semua yang kami dapat Tuhannya daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa buat semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Yesuslah anugerah terindah dalam hidup kita, bukan kekayaan, bukan sesuatu yang lain. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Terima kasih Bapa, Engkaulah anugerah terindah dalam hidup kami, bukan harta kekayaan tetapi Tuhan. Karena itu jadilah Tuhan di atas keluarga rumah tangga kami, atas suami, istri, anak-anak kami. Bawa kami hidup dalam perkenanan Tuhan. Orang tua kami, saudara-saudara kami yang hari-hari ini sedang terbaring sakit, Tuhan menjadi penyembuh sakit apapun. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami perkatakan dengan iman malam hari ini Tuhan. Bahkan Engkau memberkati setiap kami dalam tekanan hidup, persoalan beban yang berat, yang terlilit dengan hutang piutang, yang kehilangan pekerjaan, Tuhan turut bekerja. Bahkan yang hari-hari ini Tuhan, setiap kami yang sedang mengalami Tuhan keterikatan, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, yang terikat dengan hal-hal yang tidak benar, kepahitan, amarah, kebencian, dendam, ketakutan, bahkan apapun yang tidak berkenan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan dan bebaskan kami Bapa. Kau juga terus memberkati setiap mereka yang rindu punya keturunan ilahi. Bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap mereka yang berkekurangan, Tuhan mencukupi. Kami berdoa Bapa, Engkau terus berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, Tuhan memberkati. Kami percaya Indonesia dilawat Tuhan, hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Bahkan Engkau menyertai Tuhan. Kalau hari ini ada beberapa wilayah di daerah yang ada di Indonesia mengalami bencana Tuhan dan terancam tsunami, kami berdoa perlindungan Tuhan sempurna. Kami berseru ampuni bangsa kami, bahwa iman kami hari-hari ini semakin tekun, teguh di dalam Engkau untuk terus berpegang pada jalan kebenaran-Mu. Roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan Tuhan. Bahkan setiap bangsa-bangsa yang setia berdoa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, agar kami semua boleh sungguh-sungguh berada Tuhan di dalam jalan perkenanan-Mu. Berkati Bapa sekali lagi, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berat Engkau beri kelegaan. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai malam hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.